Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nurika Fajri dari program studi ilmu hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi kandungan tentang hadis Arba'in Nawawiyah. Saya akan menjelaskan 5 hadis terlebih dahulu. Hadis yang pertama yang berjudul amal bergantung pada niatnya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amirul Mukminin Nabi Hafsi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu diterima atas Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya atas dunia yang hendak ia cari atau wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya mendapatkan apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis yang pertama ini itu tentang niat. Rasulullah selalu bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi, hadis ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan kita itu tergantung pada niat yang ada di dalam hati kita. Jika kita niatnya berbuat baik karena Allah, maka kita akan mendapat pahala. Akan tetapi, jika niatnya hanya ingin dipuji, maka nilainya berbeda lagi. Contoh niat yang baik adalah seperti kita belajar dengan giat, dengan rajin agar dapat bisa membanggakan orang tua, maka itu termasuk niat yang baik. Jadi itu adalah penjelasan dari hadis yang pertama. Selanjutnya adalah hadis yang kedua, yaitu Islam, iman, dan ihsan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayani siyab shadidu sawadi sa'ri la yura alaihi safar wa la ya'ibu minna ahad hatta jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa ta'affai ala fakidayhi wa qala ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'a ilayhi sabila. Qala sadaq fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaq. Qala akhbirni anil ihsan. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال بل المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia juga berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di dekat Rasulullah SAW. Pada suatu hari muncullah seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya hitam kelam. Tidak ada tanda baginya bekas-bekas perjalanan maupun dari kami mengenalnya. Lalu orang tersebut duduk di hadapan Nabi SAW sambil menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas paha beliau. Seraya berkata, hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Lalu kami terkejut. Ia bertanya, lalu membenarkannya. Lalu orang itu berkata lagi, terangkanlah
SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari akhir, dan kepada hal yang baik dan buruk. Lalu orang itu berkata, engkau benar. Lalu orang itu berkata lagi, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Lalu Muhammad menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa, bahwa sesungguhnya jika tidak bisa, ingatlah bahwa sesungguhnya Dia melihatmu. Lalu orang itu berkata lagi, terangkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Muhammad menjawab, orang yang bertanya tidaklah mengetahui daripada orang yang ditanya. Lalu orang berkata lagi, terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi Muhammad menjawab, jika seseorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang yang bertelanjang dada dan juga tanpa beralas kaki, yang miskin dan pekerjaannya hanya mengembalakan kambing, dan ia berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang megah darinya. Lalu setelah Nabi Muhammad menjawab demikian, orang itu pergi. Lalu Umar Khattab terdiam sejenak. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi Muhammad menjawab lagi, dia adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, hadis yang kedua ini tentang Islam, iman, dan ihsan, yang menceritakan bahwa waktu itu datangnya Jibril yang menyamar sebagai seseorang laki-laki untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dasar-dasar agama. Seperti Islam itu adalah menjalankan rukun Islam seperti sholat dan puasa. Iman itu adalah beriman kepada Allah dan rukun iman lainnya. Sedangkan ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita atau kepada sahabat waktu kala itu, termasuk Umar bin Khattab, agar kita dapat mengetahui makna dari Islam, iman, ihsan, juga tanda-tanda hari kiamat, dan agar kita bisa beriman dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi itu penjelasan hadis yang kedua. Adapun setelah itu adalah hadis yang ketiga yang berjudul Rukun Islam, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Abdurrahman Abdillahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan. Riwayat Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abdurrahman Abdullah bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang ketiga ini itu adalah tentang rukun Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, rukun Islam itu dibangun atas 5 dasar, yaitu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa 5 hal tersebut itu adalah dasar utama dalam agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus bisa menjalankannya seperti sholat 5 waktu maupun berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu adalah penjelasan hadis yang ketiga. Dan hadis yang keempat adalah yang berjudul Proses Penciptaan Manusia dan Takdirnya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Abdurrahman Abdillahi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqi wa amali wa ajali wa syaqiyyun aw sa'id. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa ghayruh, in
ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku, dan sesungguhnya beliau termasuk orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa sperma, kemudian dibentuk menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama, kemudian dibentuk menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama pula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 perkara, yaitu ketentuan rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan sengsara maupun bahagia. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian semua ada yang perbuatannya seperti perbuatan ahli surga, sehingga jarak darinya dan surga hanya 1 hasta. Akan tetapi ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia berperilaku seperti perilaku ahli neraka, jadi ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya di antara kalian ada yang berperilaku ahli neraka sehingga jarak darinya hanya 1 hasta pula. Akan tetapi ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia berperilaku seperti perilaku ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Jadi, hadis keempat ini adalah tentang proses penciptaan manusia dan takdirnya. Rasulullah SAW menerangkan bahwa manusia itu diciptakan dalam rahim secara bertahap-tahap, kemudian ditiupkan roh oleh malaikat. Selain itu juga ditetapkan darinya itu rezeki, amal, juga ajalnya. Jadi hidup manusia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita sebagai manusia harus tetap berusaha dan berbuat baik dalam hal apapun. Jadi itu adalah penjelasan hadis yang keempat. Adapun hadis yang kelima ini, hadis yang terakhir adalah larangan berbuat bid'ah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minina ummi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim an amir amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Yang artinya dari Amirul Mukminin Ummi Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal-hal baru dalam urusan agama ini dan tidak ada hukum dasar darinya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan amalan tanpa didasari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis yang kelima itu adalah tentang larangan membuat perkara baru dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama, maka amalnya tertolak. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa kita beribadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak menambah-nambahkan apa yang tidak diajarinya. Dengan begitu, ibadah kita bisa benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah kesimpulan atau penjelasan dari hadis yang terakhir, itu adalah hadis yang kelima. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di tahap terakhir penjelasan dari hadis arba'in yang pertama maupun sampai kelima. Untuk penjelasan berikutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dapat dimengerti, dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dalam pengucapan. Semoga bisa dipahami oleh Anda sekalian. Saya Nazila Nurika Fajrin, izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.